Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Janilawati dari S3 Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari praktikum acara 9, yakni pengenalan bahasa Python. Tujuan dari praktikum kali ini adalah memperkenalkan kepada mahasiswa tentang struktur dan sintak bahasa Python, melatih mahasiswa untuk menerapkan konsep dasar pemrograman dalam bahasa Python. Tujuan pertama, memperkenalkan kepada mahasiswa tentang struktur dan sintak bahasa Python. Beberapa struktur dan pengertian sintak pada bahasa Python diantaranya adalah statement di Python. Statement merupakan baris perintah yang dapat dieksekusi oleh pemrograman. Struktur lain, yakni pemisah blok, pada Python tidak perlu menggunakan kurung kurawal ataupun n-class atau n-sub, melainkan hanya menggunakan karakter spasi atau enter ke bawah. Pada Python, tipe data string selalu diawali dengan tanda petik, baik petik 1, petik 2, ataupun yang lain. Sedangkan komentar yang terdapat pada Python tidak menggunakan dua garis miring, melainkan menggunakan tanda pagar atau crash. Tujuan kedua yakni melatih mahasiswa untuk menerapkan konsep dasar pemrograman dalam bahasa Python. Beberapa konsep dasar pada Python adalah variabel pada Python tidak dideklarasikan karena variabel dibuat pada saat pertama kali memberikan nilai. Input pada Python menggunakan perintah input, sedangkan untuk menampilkan output menggunakan perintah print. Operator dalam Python mencakup operator aritmatika yakni plus, minus, pembagian, perkalian, dan lain sebagainya. Operator pembanding yakni double sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, kurang dari. Dan operator terakhir yakni operator logika yakni AND dan OR. Perjabangan pada Python menggunakan if, elif, dan else. Sedangkan perulangan yang digunakan adalah while dan for. Langkah kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini yakni menyiapkan alat yang digunakan seperti laptop, Anaconda Navigator, dan Jupyter Notebook yang berada di dalam Anaconda Navigator. Lalu membuka Jupyter Notebook yang ada di dalam Anaconda Navigator, membuka project 1 sampai dengan project 4 yang telah dibuat sebelumnya, lalu merubah skrip Java menjadi Python. Setelah skrip dimasukkan ke dalam Jupyter Notebook, maka akan terlihat hasil program yang ada. Berikut merupakan acara 1 dengan sintak yang sudah dirubah menjadi bahasa Python. Dalam acara kali ini terdapat statement. Statement merupakan perintah yang dapat dijalankan oleh pemrograman. Contohnya pada baris dieksi provinsi sama dengan widgets, text description sama dengan provinsi. Keseluruhan program yang dapat dijalankan oleh pemrograman merupakan statement. Yang kedua merupakan pemisah blok pada Python. Pada Python, pemisah blok tidak menggunakan kurung kurawal ataupun n-sub ataupun n-class. Akan tetapi, pada Python, pemisah blok menggunakan spasi, yakni sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut. Pada baris import sampai dengan output display merupakan blok terpisah dengan def provinsi sama dengan display. Yang ketiga yakni tanda kutip. Contohnya pada provinsi, jumlah pria, jumlah wanita, jumlah kematian pria, jumlah kematian wanita, hitung jumlah penduduk, hitung jumlah kematian, dan lain sebagainya. Merupakan tanda yang digunakan untuk menandai sebuah string. Selanjutnya yakni komentar. Contoh komentar adalah tanda pagar from utama dan juga crash from PDDK. Komentar merupakan bahasa atau tulisan yang digunakan dan tidak akan dibaca oleh sebuah pemrograman, hanya digunakan sebagai penjelas skrip di bawahnya. Pada Python, komentar menggunakan tanda crash, sedangkan pada pemrograman sebelumnya menggunakan tanda garis miring 2. Nomor 5 yakni fungsi. Fungsi pada Python didefinisikan menggunakan perintah def. Contohnya pada def provinsi dalam kurung arj. Berikut merupakan perintah yang ada di dalam Python. Dan yang keenam merupakan variabel. Variabel adalah deklarasi yang ada di dalam sebuah pemrograman. Akan tetapi pada Python,
Deklarasi variabel tidak dituliskan secara langsung karena variabel dibuat pada saat pertama kali pemberian nilai. Pada skrip ini kita juga menggunakan sebuah operator, yakni operator aritmatika. Contohnya untuk menghitung jumlah penduduk, yakni dengan rumus jumlah penduduk provinsi ditambah string jumlah penduduk. Pada acara pertama yang telah diimport menggunakan bahasa Python, hasil yang ketika di-run adalah sebagai berikut. Tertampil GUI sederhana dan juga satu button, yaitu menghitung rasio. Contohnya Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk, yakni misal 400, jumlah kematian 30, dan kita akan menghitung rasio kematian dengan menekan button yang ada di bawah. Maka akan muncul tulisan rasio kematian Provinsi Bengkulu adalah 0,075 sebagai berikut. Berikut merupakan hasil ekspor dari bahasa Java ke dalam bahasa Python. Ketika pemrograman ini di-run, maka akan muncul beberapa text box dan juga button yang ada di sini. Ketika kita jalankan pemrogramannya, contoh Provinsi Jambi, jumlah pria misalkan 40, sedangkan jumlah wanita adalah 50. Jumlah kematian pria yang ada adalah 5, sedangkan jumlah kematian perempuan adalah 4. Maka ketika kita akan menghitung jumlah penduduk akan muncul sebagai berikut. Jumlah penduduk Provinsi Jambi adalah 90. Sedangkan jika kita ingin menghitung jumlah kematian, maka hasilnya akan menampilkan hasil atau print jumlah kematian penduduk Provinsi Jambi adalah 9. Pada acara ketiga, kita membuat pemrograman dengan percabangan, yakni if dan if terbalik. Hasil dari pemrograman ini menampilkan GUI sederhana, yakni satu text box dan 2 button if dan if terbalik. Ketika pemrograman ini di-run, akan muncul tampilan seperti berikut. Dan ketika pemrograman ini dijalankan, misalkan if adalah 5. Ketika kita menekan tombol if, akan muncul tulisan 4-6. Hal itu diakibatkan karena 5 merupakan hasil dari lebih dari 4 sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 6, maka akan tertampil 4-6. Sedangkan ketika kita menekan button if terbalik, maka akan muncul kurang dari sama dengan 8. Hal ini dikarenakan 5 masuk ke dalam range, yakni lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 6, maka akan tertampil 4 sampai dengan 8. Pada acara 4, yakni acara terakhir yang dikonversikan menjadi bahasa Python, kita membuat for next, for each next, dan juga while. Pada for next dan for each next, ketika di-run, akan muncul program button sebagai berikut. Ketika kita pencet button for next, maka akan menghasilkan output atau print 1, 2, 3, 4. Hal ini dikarenakan pada pemrograman berikut. Def sama dengan print i. Sedangkan ketika kita tekan for each next, akan muncul juga yaitu 1, 2, 3, 4. Hal ini dikarenakan variabel yang ada atau isian variabel dari for next dan for each next adalah sama. Yang kedua adalah while. Ketika while kita run, akan muncul tampilan sebagai berikut, yakni dengan memasukkan nilai awal, misalkan 3, dengan nilai akhir 7, interval yang digunakan adalah 1.
Ketika kita tekan button while, maka akan muncul tulisan atau angka 3, 4, 5, 6, 7. Karena nilai awal adalah 3, nilai akhir 7 dengan interval 1. Yang artinya, angka 3 ditambah dengan 1 sampai dengan 7 tanpa melebihi batas akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.